Semua orang pasti sudah tidak asing dengan keindahan-keindahan ini. Pemandangan pantai, budaya yang sangat kental, hingga beribu pura yang tersebar di pulau ini mampu membuat pulau ini dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura. Setelah puas melihat deburan ombak, mari kita telusuri keindahan Bali lainnya di daerah Gianyar. Halo semuanya Sobat Sejarah, hari ini aku sedang berada di daerah Bali di salah satu wisata ikonik yang ada di daerah Bali, yakni Goa Gajah. Di belakangku saat ini sudah ada salah satu perlambangan ataupun satu hal yang ikonik dari goa ini, yakni patung dari hewan gajah itu sendiri. Untuk mengetahui apa isi dan apa sejarah dari Goa Gajah itu sendiri, mari kita ikuti video ini dan mari kita berjalan bersama ke dalam Goa Gajah. Goa Gajah adalah sebuah cagar budaya yang terletak di daerah Bali, tepatnya di daerah Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, di Kabupaten Gianyar, Bali. Goa Gajah sendiri merupakan tempat yang tadinya dinamakan sebagai Loa Gajah, di mana Loa dapat kita artikan sebagai sungai. Sehingga Loa Gajah merupakan sebuah tempat pertapaan yang berada di daerah sungai-sungai. Nama Goa Gajah merupakan nama yang berasal dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Sedangkan bangunan Goa Gajah ini dibangun sekitar abad ke-11 oleh Raja Sri Bedulu. Hal ini didasarkan oleh tulisan yang berada di dinding pintu goa yang bertuliskan Kumon dan Sahi Angca. Bicara tentang Pura Goa Gajah adalah satu bangunan, bangunan suci bagi umat Hindu yang dibangun di abad ke-11 Masehi. Dan penamaan Goa Gajah sendiri sudah ada sejak masa kuno. Dan ini bisa diambil dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca di tahun 1365 Masehi. Teman-teman sobat sejarah yang berbahagia, dalam perkembangannya Goa Gajah ini mengalami satu proses penemuan yang bertahap. Ada penemuan yang dilakukan oleh L.C. Hating di tahun 1923. Pada saat itu ia menemukan arca patung Ganesha. Kemudian ada patung Trilingga. Trilingga itu adalah yang ada di dalam gua sekarang. Kemudian ditemukan juga ada patung Hariti. Kemudian dalam perkembangannya di tahun 1925, seorang arkeolog namanya W.F. Stutterheim itu melakukan penelitian di kawasan Pura Goa Gajah dan juga kemudian menemukan berbagai artefak. Kemudian dilakukan oleh Balai Arkeologi Indonesia di tahun 1950, kemudian dilanjutkan tahun 1954 dan kemudian sampai tahun 1979. Itu ditemukan berbagai macam destinasi di situs tersebut. Misalnya ada kolam kecil, kemudian ada beberapa patung perempuan dan termasuk juga pancuran air yang ada di dalam kolam tersebut. Aslinya yang menemukan adalah seorang pelukis dari Jerman yang bernama Walter Spies, bukan arkeologi yang menemukan. Cuman dia memberanikan diri mengusulkan itu kepada pemerintahan. Aslinya orang-orang Bali sudah melihatnya, tapi tidak dipublikasi. Setelah dia publikasi macam itu oleh Walter Spies, dilanjutkanlah oleh Concrete Space penggaliannya tahun 1931-32. Itu menurut catatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Museum Arkeologi, sesuai dengan mengacu dari beberapa situs yang ditemukan dan dicatat oleh
Dinas Kepurbakalaan. Nah, saat ini kita sudah berada di muka Goa Gajah, di mana dapat kita lihat sendiri bahwa dalam muka Goa Gajah ini terdapat kalamakara yang sangat besar yang memang sudah sangat umum untuk ditemukan di pintu-pintu candi. Di sekitar kita juga terdapat 2 rapala, tepatnya di daerah kanan dan kiri saya. Goa Gajah sendiri dipahatkan di batu padas yang permukaannya dihiasi oleh corak-corak batu karang, dedaunan, raksasa, kera, dan juga babi. Kita bisa lihat bagaimana Gua Gajah itu terdiri dari 3 struktur bangunan utama. Yang pertama adalah yang disebut sebagai Utama Mandala. Utama Mandala ini adalah kawasan suci yang berada di Gua Gajah itu sendiri. Mulai dari mulut gua sampai dengan kemudian kita masuk ke kanan dan ke kiri, yang di dalamnya ada patung Ganesha, kemudian ada Trilingga, kemudian ada ceruk-ceruk untuk bersemedi. Itu adalah kawasan Utama Mandala. Yang kedua adalah area Madya. Area Madya ini adalah halaman pura yang ada di tengah. Di situ terdapat apa yang disebut sebagai Jabah Tengah, ya. Tempat di situ para pelinggih, ya, tempat para pendeta agama Hindu itu melakukan aktivitas-aktivitas peribadatannya. Kemudian yang paling luar itu adalah apa yang disebut sebagai Nista Mandala. Ini bangunan yang ada di sebelah selatan Pura Gua Gajah. Ini bagian luar. Kalau kita masuk ke Gua Gajah, kita terus berjalan menuju ke arah selatan. Di situ akan menemui bangunan dapur. Ya. Di situ juga ada kawasan tempat para pedagang. Kemudian ada tempat MCK. Kemudian terus nanti kita akan menemui sungai. Nah, itulah kawasan Nista Mandala. Ini sudah kawasan luar tapi masuk dalam rangkaian Gua Gajah. Boma di Goa Gajah terletak di depan pintu Goa Gajah. Boma merupakan gambaran relief di mana dalam ajaran Hindu, Boma merupakan putra dari Dewa Wisnu dan Dewi Basundari atau Ibu Pertiwi. Kepala Boma ini dikelilingi oleh relief batu-batu, tumbuhan, dan makhluk hidup yang menggambarkan hutan. Karena Boma ini seperti perpaduan antara air dan bumi yang diwakili oleh orang tuanya. Hasilnya adalah pertumbuhan tanaman dalam bahasa Sanskerta, di mana Boma berarti kelahiran bumi dan merujuk pada pepohonan dan kehidupan. Untuk melihat peninggalan Hindu berikutnya, kita dapat melihat ke dalam goa, tepatnya di sebelah timur atau kanan goa. Kita dapat melihat Trilingga atau 3 patung yang mewakili dewa-dewa Hindu, yakni Dewa Brahma, Hindu, dan juga Dewa Siwa yang diwakili dari balutan kain yang membalut lingga tersebut. Lalu ada pura dan pelinggi. Pura ini terletak di sebelah timur dari Goa Gajah, di mana pura ini dibangun setelah tempat ini dibuka untuk umum. Pura ini merupakan tempat yang paling suci yang sering dikunjungi oleh masyarakat Bali dan biasa digunakan sebagai tempat beribadah bagi agama Hindu. Lalu ada patung Ganesha, di mana Ganesha sendiri adalah putra dari Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dewa Ganesha juga sering disebut sebagai penolak bahaya atau Ganapati dan sebagai simbol kebijaksanaan. Lalu ada tempat tirtaan atau pemandian yang terletak di depan dari Goa Gajah, tepatnya di tengah halaman atau bagian madya dari Goa Gajah itu sendiri. Tempat ini dibangun untuk tempat pemandian raja dan putra-putra raja, serta dayang dari putra raja. Selain itu, tempat ini digunakan sebagai tempat menyucikan diri sebelum memasuki Goa Gajah untuk melakukan kegiatan bersemedi. Oke, sobat sejarah yang berbahagia, adapun fungsi Gua Gajah bagi penganut agama Hindu dan Buddha, yang pertama adalah sebagai tempat suci. Dalam hal ini adalah pusat kegiatan umat Hindu dan Buddha. Dimulai pada masa dinasti Warmadewa di abad ke-10 sampai dengan 14 Masehi, lebih 4 abad lamanya. Yang kedua, Gua Gajah ini merupakan living monument atau monumen hidup yang berfungsi untuk kegiatan peribadatan. Dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan. Apa buktinya? Di situ terdapat tempat ibadah, yaitu pura. Jadi selain Gua Gajah itu sendiri, di kanan kirinya dilengkapi dengan pura. Maka di situ ada
patung lingga, kemudian ada Ganesha dan seterusnya. Yang ketiga, Gua Gajah ini berfungsi sebagai tempat bersemedi atau bertapa bagi para pendeta agama Hindu. Nah, hal ini dibuktikan dengan keberadaan ceruk, ya, ceruk-ceruk yang ada di dalam gua, yaitu semacam bentuk segitiga yang kemudian di situ ada cekungannya. Nah, disitulah para pendeta itu bersemedi. Gua Gajah menjadi satu dari beribu alasan bahwa Bali mampu menjadi kawasan wisata yang dapat kita nikmati dan dapat kita amati sebagai konten edukasi. Mampunya budaya Hindu dan Buddha untuk hidup berdampingan di Gua Gajah mampu membuktikan bahwa keanekaragaman tidak menghalangi kita untuk hidup bersama dalam rasa damai. Berat rasanya meninggalkan Pulau Dewata ini, namun akhir kata inilah persembahan dari kami. Sampai jumpa di lain hari dan terima kasih.